Halo, selamat malam. CNN Indonesia Connected hari ini kembali hadir dan akan menyajikan beberapa informasi utama di antaranya. Ya, ini dia adalah pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung pada siang tadi waktu setempat di Vatikan yang ada di lapangan Santo Petrus Vatikan. Ribuan umat pun datang ke lokasi ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus yang berasal dari Argentina tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dalam negeri. Pemirsa, ada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur yang buka posko pengaduan penahanan ijazah. Dan sejak dibuka pada tanggal 17 April lalu, sudah ada 30 orang yang melaporkan bahwa ijazahnya ditahan di tempat mereka bekerja. Kita coba lihat ke informasi yang ketiga. Ini ada sebuah kisah inspiratif, pemirsa, datang dari nenek penjual sayur di Parepare yang berusia 88 tahun. Akhirnya tahun ini bisa berangkat ibadah haji. Setiap hari nenek Lili ini bisa mengumpulkan pundi-pundi sedikit demi sedikit untuk akhirnya melunasi biaya ke Tanah Suci. Dan seluruh informasi yang akan ramai diperbincangkan di media sosial kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Saya Ayu Rahmawati, Anda menyaksikan CNN Indonesia Connected. Upacara pemakaman Paus Fransiskus berlangsung di lapangan Santo Petrus Vatikan pada Sabtu waktu setempat. Ribuan orang menghadiri prosesi pemakaman Paus asal Argentina yang wafat pada Senin 21 April lalu akibat stroke. Usai masa pemakaman, jenazah kemudian dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma yang merupakan tempat peristirahatan terakhir Paus Fransiskus. Bersamaan dengan mulainya prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan, Gereja Katedral Jakarta membunyikan lonceng gereja selama 4 menit. Dentangan lonceng tersebut merupakan simbol berkabung dan ajakan untuk mendoakan mendiang pemimpin gereja Katolik tertinggi sedunia ke-266. Dunia hari ini mengucapkan selamat jalan kepada pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus. Upacara pemakaman digelar dengan penuh penghormatan dan dihadiri ribuan umat dari seluruh dunia. Di Indonesia, suasana duka juga terasa di berbagai gereja, termasuk di Gereja Katedral Jakarta. Kita akan langsung bergabung bersama rekan kami, Laurencia Gata, yang sudah Seorang nenek penjual sayur berusia 88 tahun di Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang nenek penjual sayur berusia 88 tahun di Parepare, Sulawesi Selatan menabung selama 10 tahun demi bisa ke Tanah Suci. Sementara pada usia yang kini menginjak 90 tahun, seorang tukang pijat warga kampung Sukajadi, Kabupaten Lebak, Banten, akhirnya menggapai mimpinya untuk berangkat ke Tanah Suci. Musim Haji 2025 sudah di depan mata. Persiapan pemberangkatan jemaah calon haji pun dilakukan, termasuk oleh penyelenggara haji khusus. Salah satunya manasik atau persiapan kesehatan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur membuka posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur membuka posko pengaduan penahanan ijazah. Hasilnya lebih dari 30 pekerja di berbagai daerah di Jawa Timur melakukan pengaduan atas kasus penahanan ijazah oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Dan untuk mendalami kasus penahanan ijazah pekerja di Surabaya, kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, Pak Jazuli. Pak Jazuli, kita akan beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu. Kasus penahanan ijazah pekerja di Surabaya tidak terjadi dalam sekejap. Sejak awal April 2025, satu persatu peristiwa berkembang, mulai dari laporan pekerja, aksi inspeksi pejabat yang berujung penolakan hingga pemerintah kota akhirnya mengambil langkah serius dengan membuka posko pengaduan. Berikut ini rangkaian lengkap kronologi kasus penahanan ijazah yang menghebohkan di Surabaya. Ya, kita akan kembali mencoba berkomunikasi dengan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, Pak Jazuli, melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Jazuli. Dan usai jeda kami ulas kembali isu apa saja yang ramai sepekan terakhir, diantaranya ada ribuan orang memenuhi Balai Kota. Waktunya saya mengajak Anda untuk kembali mengulas apa saja yang ramai diperbincangkan netizen atau yang menjadi highlight di lini masa selama sepekan terakhir. Langsung saja, ini dia Trending Corner.
Wafatnya Paus Fransiskus menjadi sorotan dunia. Pekan ini, Paus Fransiskus wafat di usia 88 tahun. Tak hanya umat Katolik, ribuan orang memenuhi St. Peter Square atau lapangan Santo Petrus di kota Vatikan untuk berdoa dan memberikan penghormatan terakhir bagi Paus yang berasal dari Argentina tersebut. Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 skala Richter mengguncang Turki bagian barat pada Rabu. Gempa ini disebut gempa terkuat yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Detik-detik gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Turki terekam saat siaran berita tengah berlangsung. Antrean pelamar memenuhi depan Balai Kota DKI Jakarta menyusul dibukanya lowongan petugas PPSU atau petugas penanganan prasarana dan sarana umum. Pelamar yang lolos akan memiliki upah minimum provinsi, tunjangan hari raya, dan asuransi kesehatan. Surat izin mengemudi Indonesia akan berlaku di 8 negara Asia Tenggara ASEAN mulai Juni mendatang. Hal ini akan memudahkan bagi warga Indonesia yang berkunjung ke negara-negara ASEAN untuk bisa mengemudi tanpa harus mengurus SIM internasional. Kebijakan ini terakhir, ada 2 pemain timnas Indonesia U17, Zaha Bigoli dan Fadli Alberto masuk nominasi gol terbaik di Piala Asia U17 2025. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di CNN Indonesia Connected. Dan waktunya saya mengajak Anda menyimak berita terpopuler hari ini dari cnnindonesia.com. Yang pertama, punya 4,3 triliun rupiah, kekayaan Ronaldo jauh di atas Lionel Messi. Kita akan lihat berita kedua, peringatan darurat dari Google, pengguna Gmail diminta untuk waspada. Kita lihat terakhir, film Conclave tayang lagi terbatas di bioskop Indonesia. Marvel Studios akhirnya merilis trailer perdana The Fantastic Four First Steps. Film akan memperkenalkan keluarga superhero legendaris ke dalam Marvel Cinematic Universe. Sementara adaptasi modern dari klasik film The War of the Roses yang tayang pada 1989 dikemas dalam film bergenre black comedy berjudul The Roses. Jennie Blackpink merilis video klip untuk lagunya yang berjudul Soul City. Sementara Lorde resmi comeback setelah rehat 4 tahun dengan single terbarunya bertajuk What Was That? Dan informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Connected hari ini. Saya Ayu Rahmawati undur diri. Sampai jumpa and always keep connected with us.